pertanyaannya langsung aja dok ya. Terus gimana dong mencegah supaya terhindar dari cedera PCL? Ya, jadi intinya adalah PCL itu paling sering karena cedera olahraga. Nah, yang paling sering saya selalu edukasi ke pasien itu kalau mengalami sprain di ankle, di knee, di hip, atau di shoulder, dia habis olahraga, itu biasanya secara literatur dikatakan bahwa cedera olahraga itu adalah karena kurangnya pemanasan. Yang kedua yang paling sering dilupakan itu adalah pendinginan. Jadi pemanasan udah dok. Jadi pemanasan itu adalah memanaskan sendi-sendi. Ankle, knee joint itu kan termasuk sendi. Jadi mau main futsal, mau main basket, atau main badminton, itu kan memakai sendi lutut. Harus di stretching sendinya. Jangan mau main badminton sambil ngobrol cuman ngerakin bahu doang. Karena ngerasa badminton lebih vital di tangan. Padahal badminton itu ada gerakan twisting, ada jumping gitu loh. Ada yang menunduk, itu kan ada bend the knee, ada jumping, itu force-nya. Jadi itu harus pemanasan, dan pemanasan itu nggak perlu lama. Sebetulnya yang penting menggerakkan seluruh sendi yang akan dipakai untuk olahraga dengan cukup signifikan, di repetitif, dilakukan gerakan 10 kali, dilakukan 4 kali 10 repetitif, udah selesai, finish. Terus yang terakhir pendinginan, kadang-kadang lupa. Jadi si pasien itu biasanya setelah main ngambil gadget, duduk, minum sambil duduk. Nah, lupa dia. Nah, itu sangat rentan seperti itu. Itu. Terus yang kedua adalah jika Anda mengalami cedera olahraga, jangan worry, artinya pastikan rise dulu. Lakukan rise. Setelah itu dievaluasi diri sendiri, melakukan scoring. Kalau ini ada sesuatu yang nggak enak nih, segera datang ke rumah sakit. Kalau itu pun terjadi di hari libur, rumah sakit buka 24 jam, ada dokter yang sudah terlatih di IGD dan bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan MRI 24 jam. Di sini sudah ada radiologi 24 jam. Jadi nggak usah nunggu tarsok, nunggu segera didiagnosa pasti, sehingga nggak semua kasus cedera di lutut atau PCL itu perlu operasi, bisa dilakukan konservatif. Karena sekali lagi diameter PCL itu cukup gede. Kalau dia cuma partial rupture dan si pasien bukan atlet profesional, biasanya kita bisa ada tempatnya untuk konservatif. Ini satu pertanyaan lagi ya dok ya dari netizen. Dok, penanganannya itu seperti apa sih kalau terjadi cedera PCL? Ya, jadi penanganan yang biasanya kita lakukan, yang pertama adalah begitu pasien itu sudah terdiagnosa dari MRI kelihatan PCL-nya rupture, dokter akan menentukan nih PCL-nya ini total rupture atau partial rupture. Dari situ kita berangkat. Kalau memang total rupture dan pasien ini memang high demand untuk olahraga lutut, misalnya contohnya adalah dia atlet profesional, maka kalau nggak dilakukan operasi artroskopi PCL, selesai karirnya, dia akan pensiun, retire. Maka lakukan tindakan artroskopi PCL. Artroskopi itu adalah tindakan minimal invasive surgery yang bisa dilakukan di Rumah Sakit EMC Alam Sutra dan hasil outcome-nya cukup bagus. Nah, setelah dilakukan tindakan artroskopi, pasien akan diikuti dengan tindakan fisioterapi untuk mengembalikan fungsi dan PCL. Biasanya kapan sih dok bisa return to sport, kembali lagi untuk olahraga yang high impact? Iya. Itu biasanya 6 bulan. Tapi biasanya kita ada tim melakukan scoring, kita evaluasi dokter ortopedi, dokter rehab medik, fisioterapi, mengevaluasi dengan apa yang sudah dilakukan selama 6 bulan. Nanti kita bisa melakukan discharge summary untuk melakukan dia back to sport activity. Nah, kalau dia partial rupture tapi dia bukan atlet, itu biasanya kita mencoba untuk konservatif, karena Tuhan menciptakan ligamen itu ada ACL, ada PCL gitu. Dengan dia bukan high demand sport activity atau high demand untuk pekerjaannya memakai lutut, dia cukup dengan satu ACL dan PCL yang kita coba konservatif, dia akan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tapi diikuti dengan fisioterapi yang adekuat dan kontrol rutin. Biasanya dengan fisioterapi 6-8 kali fisioterapi hasilnya cukup bagus. Tapi bukan berarti nanti biasanya kita lakukan MRI ulang untuk kita lihat nih bagaimana progres kemajuannya. Dan biasanya kalau memang pasiennya
kepingin olahraga yang high impact lagi, ada opsi kita injeksi PRP, yaitu platelet rich plasma. Itu dia mengandung growth hormone. Tujuannya adalah memberi untuk merangsang supaya si PCL yang nggak putus total itu masih ada yang intak, dia bisa tumbuh lagi gitu. Ini jelas banget ya Dokter Nagib. Luar biasa menjelaskannya begitu detail. Tapi saya yakin pasti Sobat IMC tuh cukup mengerti apa yang sudah disampaikan sama Dokter Nagib ya. Mulai dari tadi kita mengenal PCL-nya sampai penanganan itu sudah dijelaskan secara detail. Dan mudah-mudahan juga ini bisa membantu buat Sobat IMC ini yang mungkin pernah mengalami hal yang sama tapi belum melakukan apa-apa gitu. Misalnya habis cedera atau apa tapi nggak kemana-mana, sebaiknya coba deh periksain ya, apalagi kalau memang terjadi kejanggalan atau keanehan dari mulai rasa nyeri atau mungkin pada postur kamu ya gitu ya, sebaiknya periksakan ke dokter ya dok. Betul. Ya oke deh kalau gitu Dokter Nagib, nanti kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya. Terima kasih. Dengan tema yang tidak kalah menarik, dan itulah tadi mudah-mudahan Sobat IMC cukup mengenal yang namanya posterior cruciate ligament. Itu hanya satu bagian aja dari tubuh kita. Dari betul. tubuh kita, satu bagian kecil. Tapi ngefek banget. Tapi efeknya luar biasa ya dok ya. Temannya PCL aja tadi ada ACL, belum saudara-saudara yang lain dok ya. Oke deh kalau gitu. Dan kalau Sobat IMC mungkin penasaran pengen cek terus pengen tahu jadwalnya Dokter Nagib ini hari apa jam berapa, bisa download aja ya mobile apps ya. IM Care namanya, itu ada di App Store dan juga Play Store. Karena di sana kita bisa cek jadwal dokter, bisa bikin appointment, bisa cek medical history kita. Jadi semua lengkap banget dan simple hanya dari handphone kita aja ya. Oke kalau gitu kita pamitan dulu dokter. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, saya Leni Diandra untuk IMC Podcast Corner. Bye-bye.